Makan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kali ini insyaallah kita melanjutkan membaca atau berusaha memahami penafsiran dari ayat-ayat pendek, surah-surah pendek. Kemarin sudah kita baca penafsiran Ummul Quran, induknya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Makin kita mulai dari belakangnya, yaitu kita mulai dari surah An-Nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk terus kita naik terus bacanya insyaallah sampai tamat. Mudah-mudahan insyaallah kita pelan-pelan. Nah, sekarang kita akan membaca surah An-Nas. Ya, kemarin dari awalnya, sekarang ini kita mulai dari penutupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niki dia ayat kita atau surah kita yang akan kita baca penafsirannya. Bagaimana ayat ini atau surah ini ditafsirkan oleh ulama. Pertama kita mulai dari kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Qul fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun fihi isyaratun ila wujubi da'wati ila Allah. Qul, Nabi arti qul niki artinya katakanlah. Artinya Nabi katakanlah. Qul, dan dia fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Misalkan fi'il amr, isyrab, minumlah.
Iqra, bacalah, fi'il amr semuanya. Dalam bahasa Arab ini. Fi'il amr itu menunjukkan apa? Perintah. Di sini Allah mengatakan qul, katakanlah. Allah mengatakan qul kepada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad. Katakan kepada siapa? Kepada semua manusia. Allah mengatakan kepada nabinya, katakan, yaitu dia diperintahkan mengatakan sesuatu kepada manusia. Di sini dikatakan fihi isyarah. Di sini ada isyarat ila wujubid da'wah. Isyarat yang menunjukkan wajibnya berdakwah. Wajibnya apa? Berdakwah. Wajibnya mengatakan sesuatu, mengatakan kebenaran kepada orang, atau melarang seseorang dari mungkar. Ini dia dakwah. Dakwah itu nyuruh orang mengerjakan kebaikan, ngelarang orang mengerjakan maksiat, itu dakwah. Kalau hanya nyuruh kebaikan saja tapi tidak melarang kemungkaran, Nabi namanya setengah dakwah, berarti dia mah dakwah. Ya, dakwah itu kalau dua-duanya, suruh mengerjakan kebaikan, larang mengerjakan kemungkaran. Ini kata-kata qul, katakan ya Muhammad kepada mereka. Ini menunjukkan wajibnya berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya menunjukkan wajibnya berdakwah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang kepada jalan Rabbmu. Ajaklah orang kepada apa? Jalan Rabbmu. Ini dia dakwah. Dakwah itu ngajak orang agar taat kepada Allah. Itu dakwah. Deke dakwah niki nejak dengan ake tama organisasi nde. Deke dakwah ini nejak dengan ake mendukung sesuatu apa gitu, mendukung partai, mendukung manusia atau apa, enggak dia dakwah itu kampanye aja. Yang namanya dakwah ngajak orang taat kepada Allah. Bil hikmah, ajak dia dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Ajak dia dengan hakim, dengan hikmah, dengan bijaksana isi tejak ya. Apa hikmahnya? Itu kebenaran. Al-haq inilah hikmah. Kebenaran itulah kebijaksanaan. Ajak dia ke Islam, itulah bijaksana. Ajak dia kepada sunnah, itulah bijaksana. Ajak mereka kepada ilmu, itulah kebijaksanaan. Dan tentu mengajaknya dengan cara yang benar. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, dengan bijak dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, kalau terpaksa debat, baru debat kan. Pertama apa? Dakwah. Ini dia yang utama. Ndak ida ngawalin sesuatu dengan debat. Luwe itu ngawalin sesuatu dengan debat. Di teman berdakwah, debat berjulu langsung, ini salah ini. Dakwah dulu, sampaikan kebenaran, larang orang dari kemungkaran, itu terus. Muntum bau hindarin debat, hindarin dia. Tapi kalau nggak bisa, sak debat bekah, jadilhum billati hiya ahsan. Debat dia dengan cara terbaik, debat dia. Kamu minta debat, dia terganggu saling hina. Gak boleh saling hina, gak boleh saling merendahkan dalam debat. Di sini dibilang billati hiya ahsan. Nabi arti ahsan terbaik, dengan cara terbaik pas berdebat. Dengan cara terlembut, terhalus, tersopan kalau debat. Dan jangan saling tunjuk, saling menjelekkan, saling ngancem, enggak, dia debatin. Dia dalam Islam luar biasa. Berdakwah dengan cara yang bijak, dengan cara yang bijaksana, sampaikan kebenaran sesuai takarannya, sesuai kadarnya. Ya, bikin Anda sesuai kadarnya.
ya sesuai mad'u nggih pas. Ndak bareh baru tengah ngaji langsung bahas masalah Nabi misalkan, masalah yang enggak misalkan langsung dibahas, kaget dengan bareh. Ya. Baik, kita kembali. Ya, berdakwah dengan cara yang bijak, sesuaikan kondisinya, kemudian dengan nasihat yang baik. Kalau harus debat baru berdebat, debatnya pun billati hiya ahsan, dengan yang cara terbaik. Dan banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis juga yang lain yang menunjukkan wajibnya berdakwah. Di sini kalimat qul, katakanlah, salah satu dalil kewajiban untuk berdakwah. Katakanlah, bada dengan a'udzu birabbin nas. A'udzu, katakannya Muhammad kepada mereka, kepada seluruh manusia, a'udzu, saya ini minta pertolongan. Nabi ente suruh nambada manusia kalau dia ini, si Nabi ini minta pertolongan kepada Allah. Ia ngendeng perlindungan tipe Allah. Berarti ia niki ndekna pantas untuk teendengin perlindungan. Karena ia sendiri ngendeng ya perlindungan tipe Allah. Saya si paranti ia niki saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, terhebat, terdekat kedudukannya dengan Allah. Ia sendiri ngendeng ya perlindungan tipe Allah. Bapak lagi silai. Kalau dia saja tidak pantas untuk kita mintai perlindungan, bapak lagi silai. Kita kalau minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung. Apa berlindung di sini? Ai altaji'u wa a'tasimu wa atahassanu, yaitu aku kembali, aku menjaga diri, aku membentengi diri birabbin nas, dengan Robnya seluruh manusia. Nah, bintang ngendeng terjaga, ngendeng terlindungin, dia mendekatkan dirinya dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan yufidu wujuba i'timadil 'abdi 'ala rabbih wastimrarihi 'ala dzalika fi jami'il ahwal. Ini menunjukkan wajibnya seorang hamba untuk bergantung hanya kepada Allah. Bergantung, menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Urusan rizkina, urusan kesehatannya, urusan keselamatannya, gantungan ya hanya kepada Allah. Itulah khawatir, kita hanya diperintahkan berusaha. Termasuk mungkin masa pandemi, cukup berusaha. Kena atau tidak kena, balaun Allah nentuang, sok tuah berusaha. Kemudian dikatakan wastimraruhu ala dzalik. Ini menunjukkan wajibnya berkesinambungan minta pertolongan itu. Apa berkesinambungan? Terus menerus, dan petuk-petuk. Terus menerus minta pertolongan hanya kepada Allah. Terus menerus. Kenapa, dari mana kita ambil kata terus menerus itu? Li'annal fi'lal mudhari' yufidul istimrar. Karena kalimat ini menggunakan fi'il mudhari'. A'udzu, fi'il mudhari'. Kalau ada tiga fi'il niki. Fi'il madhi, mudhari', amr. Fi'il madhi, fi'il yang sudah terjadi. Mudhari' yang sedang dan yang akan terjadi. Fi'il amr, fi'il perintah. Fi'il madinya a'adza. A'adza ini fi'il madhinya. Yu'idzu ini fi'il mudhari'nya. A'id ini fi'il amrnya. Nah, di sini dia menggunakan fi'il mudhari', menunjukkan sekarang ini kita
bergantung kepada Allah, dan seterusnya terus menerus bergantung kepada Allah. Ndak jangan lepas sekali doang bergantung tiba bebadong, ndak jangan. Ya, selama-lamanya kita bergantung kepada Allah. Kemudian a'udzu bi dengan Rabb. Ar-Rabb. Apa itu Ar-Rabb? Ar-Rabb min asma'illah al-husna. Rabb ini salah satu nama Allah. Banyak namanya Allah. Di antaranya adalah Ar-Rabb. Dan setiap nama memiliki makna. Dari maknanya itulah tahu kita kemudian sifat Allah. Sekali lagi, Allah memiliki banyak nama. Setiap nama memiliki makna, memiliki arti. Dan dari maknanya itulah kita mengetahui sifat Allah. Karena arak ngenang aran Allah di narak maknana. Hanya nama saja tanpa makna. Mun sekedar aran tanpa makna, apakah ya jeneng atau cengia berarti na? Coba aran manusia sindena arak maknana, coba napi contohnya coba. Budi arak maknana berbudi pekerti, kan berbudi maksudnya berakhlak, berbudi itu. Napi sindara maknana coba. Arak-arana misalkan napi misalkan rawenem misalkan. Napi artinya nih. Napi artinya arak artinya ya, pokoknya namanya nggak ada artinya, dia na husna, dia na baik. Sedangkan nama Allah apa? Husna, walillahil asma al husna. Terbaik nama-namanya itu. Amun dia narak maknana berarti dia na jenang. Dia na jenang. Kenapa mereka mengatakan tidak ada maknanya? Kenapa? Karena mana berdua makna bareh berdua sifat. Mana berdua sifat pada yang marah makhluk. Ya bahayanya nih. Sami'. Niki namanya. Namanya Sami'. Nabi artinya mendengar. Mendengar. Kan makhluk mendengar dah kan. Muntaparan Allah berdengar pada ya keja makhluk. Makanya jangan katakan Allah berdengar. Lagu ini arana Sami itu hanya sekedar nama, ndak artinya. Kenapa dia bilang darah artinya? Kalau arah artinya berdua sifat. Amun berdua sifat pada kerja makhluk. Kan gue akhirnya nama sifat-sifat Allah ini gue. Gara-gara apa? Salah sih nama haminnya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Sami' ini namanya, maknanya mendengar. Menunjukkan Allah memiliki sifat apa? Mendengar. Mendengar yang layak bagi Allah, mendengar yang tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Makhluk baik kan berjalannya berbeda-beda. Beda sifat beda, lalu beda-beda. Jalannya manusia, Nabi berjalan. Honda, jalannya Honda. Pada ke jalan manusia kan jalan Honda. Pada jalan nih beda. Manusia kan ngangkat rempak, berdua yang naik, berdua gerigi naik. Honda ada gerigi na Honda. Dara angin berjalan pada ke berjalan Honda kence berjalan angin enggak beda, dia enggak sama. Intinya dia berjalan sesuai dengan kelayakan. Makhluk saja berjalannya berbeda-beda, pada arana lagu beda-beda. Batu menangis, arak batu salam. Dalam sebuah hadis arak batu salam tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam batu. Ngumbeknya pun batu salam. Padahal masih di dunia ini. Batu salam. Bisa dia salam. Gak arak tegin tahu mikir ngumbek pun batu salam. Padahal masih batu ini. Dikatakan tidak ada tiang menangis. Tiang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, ngombe engko nangis tiang. Dalam sebuah hadis juga dikatakan gunung Uhud mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabalun yuhibbuna ngana. Nuhibbuhu wa yuhibbuna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini gunung Uhud dia mencintai kita dan kita mencintainya. Ngombe ke gunung mencintai.
Padahal makhluk ini bisa kita lihat, tapi ada sifatnya yang kita nggak tahu oleh akal. Masih makhluk. Itu makhluk saja tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, tidak masuk ke dalam akal kita, mengumbe. Bahkan di tubuh kita, arak roh. Ada atau tidak roh dalam tubuh kita ini? Arak roh. Coba ke ngumbe ruana roh ini. Deket ya waktu ini roh ini. Sepinter-pinter ahli biologi coba kan ngumbe ruana roh ini. Deket ya waktu padahal ini ada yang tahu sifatnya bagaimana ini? Tidak ada yang tahu. Kaifiatnya bagaimana? Nggak ada yang tahu. Makhluk saja banyak yang kita tidak tahu kaifiatnya, apalagi Al-Khaliq, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena imani dia ada, ruh ada kata Allah Subhanahu wa taala, imani sudah dia. Kaifiatnya bagaimana? Wallahu alam. Allah memiliki sifat-sifat imani wahya. Kaifiatnya wallahu alam. Ya di atas kena imani sudah dia. Kaifiatnya bagaimana? Wallahu alam. Dia mengatakan dia turun imani sudah. Kaifiatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Dan seterusnya. Menengono si tengimaninya ngentang selapu sifat-sifat Allah. Kalau enggak gitu caranya, gina bue hilang selapuannya. Atau gin temada yang Allah kence makhluk. Atau separuh-separuh, setengah-tengah. Sebagian sauta, sebagian tengang. Mana yang pas sama akal kita tengang, mana yang enggak pas dengan akal kita buang. Nas'alullah as-salama. Oleh karenanya ya kita imani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ar-Rabb ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Ar-Rabb? Maknanya huwa al-mutafarridu bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ar-Rabb itu artinya yang sendirian di dalam menciptakan, di dalam memiliki, dan di dalam mengatur. Misalnya Allah nyiptayang alam ini, atau sangara ruana selain Allah nyiptayang alam. Ada? Enggak ada. Semua agama meyakini hanya Allah yang menciptakan. Semua agama. Al-Mulk yang memiliki. Hanya Allah yang memiliki semua ini dari ujung langit sampai ujung bumi. Dan ini semua agama meyakini juga Allah mesa-mesa yang ngepiang. Wat tadbir dan yang mengatur. Mesa-mesa Allah si ngatur. Ini fitrah, semua mengakui. Ya arti Rabb. A'udzu bi rabbi an-nas. Ya arti Rabb, Rabb artinya yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Memiliki. Makhluk memiliki? Ada memiliki. Angka intina ente imanin sifat-sifat niki sesuai dengan kelayakan Allah ngentang selesai wah. Selesai dia. Baik, ini arti Rabb. Kita agak cepat sedikit dikil urang ibu ini. Baik. Qul a'udzu bi rabbi an-nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Manusia yang kita. Ada yang mengatakan an-nas ini bisa mencakup jin dan al-ins. Al-ins wal jin itu dua-duanya dikategorikan an-nas. Ya, al-jin wal ins dua-duanya dikategorikan an-nas. Jadi menurut bi rabbin nas yaitu Rabbnya jin dan manusia. Kemudian malikin nas, tadi sudah Rabb. Sekarang kemudian Allah mengatakan malikin nas. Apa arti malikin nas? Malikin nas ay hakimil jinni wal ins, yang menghukumi jin dan manusia. Al mutasarrifu fihim, yang mengatur mereka. Malikin nas artinya yang menghakimi manusia dan jin. Ianya ada itu hukum, ianya ada itu ganjaran, ianya ada itu balasan. Karena dia yang memiliki kita.
Fal maliku min asma'ihi al-husna subhanah wa huwal hakimul mudabbir. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama di antaranya Al-Malik, yang artinya adalah yang menghukumi, hakim, wal mudabbir, dan yang mengatur seluruh urusan-urusan mereka. Wa min asma'ihi aidha Al-Malik. Di antara namanya endah Malik, ngadu alif mim alif. Amun ngone mim langsung lam langsung kaf, Malik. Ara indah arana Malik. Mim alif lam kaf. Apa arti Malik? Malik artinya al-mutasarrif, yang mengatur. Malik. Ada lagi namanya Al-Malik. Malik. Apa Malik? Wa huwa sahibul mulkul wasi', yaitu orang yang zat yang memiliki. Zat yang memiliki sesuatu yang sangat luas. Ya niki beda antara Malik, Malik kanca Malik. Aniki dia dalam surah An-Nas dikatakan Malikin Nas, dialah Allah hakim, pemberi hukum bagi jin dan manusia. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan Ilahin Nas. Luar biasa ini. Pertama Allah mengatakan Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Tapi Rabb mana? Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, itu Rabb. Kemudian Malikin Nas, yang memberi hukuman, yang hakimnya. Dia yang ngasihnya aturan, dia yang ngasihnya syariat. Ia sinya dia ganjaran, ia sinya dia pahala. Allah Subhanahu wa taala. Ia nyipta yang itu, ia ngepe yang itu, ia ngatur itu. Terus ia nyada itu tata cara hidup yang benar, ngane cara hidup ngatur itu. Karena dia satu-satunya yang seperti ini, maka dia satu-satunya yang Ilahin Nas, satu-satunya sesembahan manusia. Ara ke zat selain Allah yang menciptakan. Tidak ada selain dia yang memiliki, tidak ada selain dia yang mengatur, tidak ada selain dia yang memberi aturan. Yang memberi hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dialah yang pantas untuk diibadahi. Luar biasa niki Quran niki. Kemarin kita baca pembuka Al-Qur'an Al-Fatihah. Isinya tauhid doa. Makin penutupnya An-Nas, isinya Nabi tauhid doang isi. Niki pentingnya yang namanya tauhid. Ya, buktinya dibuka Quran dan ditutup dengan tauhid. Ai ma'budul jinni wal ins, Ilahin Nas artinya dialah Allah sesembahan jin dan manusia. Fa'a'zamu asma'ihi subhanah Allah. Nama Allah yang paling agung adalah Allah. Ya arana si paling agung. Ya arana si paling demen tetanggor ngaduaran ini. Allah luwe arana, aran si paling demenangna adalah Allah. Angka mun tetanggor dia si paling demenangna tetanggor yang ngadu aran Allah. Nah kita layak kendak tanggor nganang Allah, kasuan. Ini ngono oke. Kasuan. Terus apa tongkat? Nenek keji ngono, la ilaha illallah. Wah ki Allah ngaranin dirine si aran nenek. Dek wah, kebalik jamak itu ini. Padahal nama yang paling dia senangi itu Allah, ya paling demenang, sehingga demen ditanggor Allah. Makanya untuk kita doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mengatakan Allahumma Allahumma Allahumma, ya Allah ya Allah ya Allah. Karena memang dia senang dipanggil dengan nama Allah. Apa artinya Allah? Allah artinya al-ma'bud. Ini ki dia rahasianya. Kenapa dia senang dipanggil Allah? Karena Allah itu artinya apa? Ma'bud, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Alladzi yataqarrab ilaihi ibaduhu bi syatta ta'at hubban wa ta'zima.
di mana hamba-hambanya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan. Ya niki ampuna teu demenang arah niki paling demenang ni si Allah karena nama niki artinya nabi ma'bud. Arah manusia arana Allah, denara arana Allah. Ya? Hasbi Allah lain. Ada sambungan sebelumnya kan. Hasbi Allah artinya cukup Allah bagi saya. Hasbi Allah, cukup Allah bagi saya. Tapi bukan nama itu, doa itu. Ya, angka genti ya salin dia. Bukan nama itu doa. Hasbi Allah. Itu biasanya kalau orang disakiti. Orang disakiti dia mengatakan hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Angka dengan tono, dengan Arab, amun sakiti nite ya baca li juluna hasbi Allah. Takut lah ya. Takut ya. Ngedeng maaf ya terus. Lagu mau tentu bertauhid kayak dengan. Karena maksudnya hasbi Allah itu adalah cukup bagi saya Allah, laun Allah membalasnya kah? Ya arti ini no. Ke mereka yang paham dan dia bertauhid takut lah ya. Ngedeng maaf ya langsung. Ya, itu maknanya hasbi Allah. Tapi kita kembali. Jadi Allah itu satu-satunya nama dia yang paling dia senangi. Ya, karena nama ini hanya untuk Allah. Adapun Rob yaitu pemelihara dan lain sebagainya, ya banyak juga manusia memelihara, banyak juga manusia memiliki, mengatur. Lagu disembah itu tidak ada. Ilah Allah itu artinya ma'bud yaitu disembah. Darak manusia tersembah. Tidak ada makhluk itu disembah. Makanya itu dia rahasia kenapa nama ini yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cepat-cepat niki. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman min syarril waswasil khannas. Nabi arti al-waswas, al-wiswas ay asyaiton. Al-wiswas ini salah satu nama syaitan. Alladzi yadhhar biilqaihi likalimatin khabithatin khafiyatin tu'dhi an-nafs. Al-wiswas yaitu syaitan yang dia melemparkan kalimat-kalimat yang jelek kepada diri kita. Bisikangna itu kalimat-kalimat si cenge. Khafiyah tersembunyi berarti dibisiki dia oleh syaitan. Tu'dhi an-nafs yang bisa menyakiti jiwa. Misalkan bedit ke batur, lewanan, kebetulan batur teh lelah misalkan. Lelah akhirnya salam sok ngono-ngono langsung dibisiki di dalam. Ke dia indah menangan teh si batur me datang bisikan. Ini siapa yang bisikin ini? Dia yang bisikin. Jadi dia selalu membisiki hal-hal yang apa? Yang bisa menyakiti jiwa. Sering kita kadang-kadang pas diam sendiri tiba-tiba sedih, tiba-tiba rasa takut. Wah kita ngerasa marah niki. Tiba-tiba ngombe, tiba-tiba pokoknya dia meiwah kah rasa itu. Siapa yang bisikin perasaan itu? Dia ini syaitan. Kayaknya dinamakan wiswas, orang yang membisiki kalimat-kalimat yang jelek sehingga menjadikan hidup kita Nabi istilahnya gak enak. Wal khannas, apa arti khannas? Ini juga nama dia syaitan. Nama syaitan apa artinya? Alladzi yakhtafi ba'dal waswasah, yaitu yang suka sembunyi setelah melempar bisikan. Cengene saran setan. Bisikinnya itu terus nyebu ya. Karena nyebu jadi neradi sebenarnya manusia. Ya, tapi karena kita justru minta bantuan kepada jin, akhirnya sombong jin. Milih sugi minta bantuan kepada jin, pelihara tuyul-tuyul pelihara. Makin ada istilah uang goib nak malik. Jin doang lah ini. Nas'alullah as-salamah. Karena kita minta bantuan kepada jin payu angkat seduk jin.
Nah, dia sebenarnya suka bersembunyi. Apalagi kalau kita berzikir, nyebut ya. Di sini ada sebuah perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan itu dia hinggap, dia berdiam di hati, di dada, aslinya jantung sebenarnya, di jantung manusia. Tono to nyebu, tono to ngulu, hinggap. Syaitan itu hinggap di jantung manusia. Selapuan teh berdua syaitan ini. Tono to hinggap di jantung teh. Fa idza saha wa ghafala waswas. Kata Ibnu Abbas. Amun manusia niki mulai lupa kepada Allah, lalai dia dari Allah, waswas, mulai dia membisiki syaitan. Ini bahaya angka dengan si dengan zikir apa? Ma'isyatan dhamka, sengsara hidupnya. Kemudian beliau mengatakan fa idza dzakarallah, tapi kalau udah begitu ingat Allah, khannas, nyebu ya syaitan. Nyebu ya. Beta ngolo le jantung teh jama atau le raja tubuh kita atau ngolo. Begitu kita lalai dari Allah, dibisiki kita macam-macam. Angka itu sih kadang-kadang tiba-tiba apa? Susah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba rasa takut, langsung ingat Allah, berzikir. Langsung berzikir. Begitu kita berzikir, nyebu, ya kursut dah dia langsung. Nyebu dia di dalam jantung kita dan akan terus ada. Bahkan Nabi enta sendiri arah endah syaitan ngancainnya. Tapi atas karunia dari Allah, syaitan niki dijadikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang selalu memberikan waswasah. Apa waswas? Ini waswas bahasa antite dah. Ya, kerancuan dalam hidup dan sebagainya. Yaitu syaitan yang selalu membisikkan kewaswasan pada sudur, dada manusia. Di sini dikatakan maudhi'u ta'thiril waswasa as-sadr. Tempat yang diberi godaan oleh syaitan adalah dada kita. Tuan tubuh kita jamak saat ini godaannya. Apa bentuk godaannya? Minadhaiq, dari rasa sempit. Awak sehat lagu mari dapet sakit doang. Harta luwe lagu marah idap teh miskin doang, padahal luwe dengan si jauh lebih miskin. Luwe dengan si buntung naina, buntung umana, darah naik lagu bahagia ya. Kan itu si lengkap sehat je, ini teh susah. Luwe dengan si dia ada berdua apa-apa, wah hidupnya di emperan jalan, makan enggak tahu bagaimana, keluarga dia enggak punya. Lalu kan itu sih wah berdua balik, berdua makanan, arah rizki, kan lebih susah dengan dia. Siapa yang buat susah? Ini syaitan ini. Tiba-tiba rasa sempit hidup itu, rasa susah. Wa ma yatarattab an dzalika min araqin wa ta'abin. Dan hal-hal yang timbul gara-gara kesusahan itu. Misalkan sulit tidur, misalkan tiba-tiba lelah, ini semua dari dia. Kali antara doa sebelum tidur apa? Baca ini. Ya, baca ini doa sebelum tidur. Ya, tiup tangan kita, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. OC seluruh tubuh. Malik tiup, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usap seluruh tubuh 3 kali. 3 kali, maka insya Allah kita akan dijauhi oleh syaitan. Apalagi kalau kita sebelumnya sudah berwudu, baca, lakukan yang tadi, dia telah ngadu alarm, insya Allah akan terjaga pada waktunya, insya Allah. Wah niat tahajud tengah kelem, gindu rasa tahajud, insya Allah. Ini mujarrab.
Niki sudah terbukti dia. Taib alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah syaitan yang memberi waswas di dada-dada manusia. Siapa syaitan itu? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Di sini dikatakan takunul waswasatu minal khanas wal khanasi, takunul waswasatu wal khanasi awal khanasu min syayatinil jinni wal ins. Godaan itu bersumber dari syaitan jin dan syaitan manusia. Berarti pira jenis syaitan ini? 2 syaitan. Ada godaan dari jin, ada godaan dari manusia. Di sini ada yang menafsirkan manusia, maksudnya annaha takunu aidha minan nafs. Godaan dari manusia, maksudnya manusia di sini adalah diri kita sendiri. Aku berlindung dari waswasnya syaitan dari jenis jin sudah yang di tubuh kita. Wanas, dan dari manusia. Bisa manusia secara umum atau manusia di sini maksudnya apa? Diri kita sendiri. Kau nyonya ya, sering diri ini justru yang menjerumuskan kita. Ya, diri ini, hawa nafsunya, ambisi-ambisinya, ya simia ita terjerumus di pak dosa, ambisi. Ya, oleh karenanya mari terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswasnya jin dan waswasnya manusia. Niki dia sedikit tentang surah An-Nas. Sini kita baca sedikit. Di sini dikatakan waqad khatama subhanahu wa ta'ala mushafahul karim bihadhihi surah al-azimah. Allah telah menutup mushafnya dengan surah yang sangat agung ini. Surah Nabi niki surah An-Nas. Liyubayyina li'ibadihi annahum la ya'maluna bil Qur'an illa bitaufiqihi ta'ala. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak akan mampu mengamalkan Al-Qur'an. Tidak akan mampu apa? Mengamalkan Al-Qur'an melainkan dengan taufik dari Allah. Wa tahsinihi, dan melainkan dari penjagaan dari Allah. Yang jaga itu isi Allah. Kalau tidak dijaga kita oleh Allah, akan bagaimana kita? Bersalah itu si syaitan. Salah itu goda si syaitan, ganggu oleh syaitan, terjerumus entah kemana. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kita minasyaitonir rajim, dijaga kita dari syaitan yang terkutuk, maka kita bisa, alhamdulillah, bisa kita bertauhid, bisa kita sholat, bisa kita puasa dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang lebih alim dari kita, subhanallah, doktor, dia bahkan doktor syariah, bahkan kerang yang Mekah, bahkan sangulu di Mekah. Tapi subhanallah, jauh dari tauhid, justru memerangi tauhid. Jauh dari sunnah, bahkan memerangi sunnah. Jauh dari ibadah, bahkan memerangi ibadah, memerangi jilbab, memerangi lain sebagainya. Oleh karenanya ide si jaga nih si Allah sehingga selamat dari waswas syaitan. Niki hendaklah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, banyak sebenarnya dituliskan kita di sini. Tapi karena waktu niki, mudah-mudahan yang sedikit niki bisa kita pahami dan mudah-mudahan niki bisa menambah tauhid kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.